Tergiur janji palsu oleh temannya, TKI kaburan Taiwan ini menyesal kabur dan bersyukur karena ditangkap oleh imigrasi. Berikut ceritakan. Nah teman-teman, ini adalah kisah seorang TKI dari Indonesia yang bekerja di Taiwan ya, dimana awalnya dia bekerja resmi di sebuah pabrik ya, karena pabriknya itu jarang ada lembur, jadi gajinya dia pokok, gaji pokok ya 25.250 lah. Kemudian kan karena dia mengeluh nggak ada lembur, kemudian ada potongan astek dan sebagainya ya, mes dan sebagainya, dia merasa gajinya itu kurang. Akhirnya dialah curhat kepada temannya dan gayung disambut temennya, akhirnya menyarankan, yo wes lah kamu kabur aja gitu. Kamu kabur aja. Karena kenapa? Kaburan gajinya gede, nggak ada potongan, kerjanya enak dan sebagainya lah. Itu akhirnya bisikan-bisikan temannya seperti itu, akhirnya dia memutuskan, ya oke lah aku kabur aja lah, kerja di resmi juga kayak gini, gajinya kecil, potongannya banyak dan sebagainya, kabur nanti aku cepet kaya. Akhirnya dia kabur lah. Nah setelah dia kabur, ternyata apa yang dijanjikan temennya itu tidak terjadi padanya ya. Awalnya ia menganggur, bingung. Setelah kabur dia mau kerja apa, nyari kerjaan susah. Ternyata cari kerjaan di Taiwan itu kalau kaburan dan nyarinya sendiri memang susah banget. Akhirnya setelah dia menganggur, kemudian dikenalkanlah sama agensi ilegal. Nah kemudian dia berhubungan dengan agensi ilegal hingga dia dikasih pabrik, bekerja di sebuah pabrik tahu di Taiwan ya. Kemudian dia mencoba di pabrik tahu itu, dan ternyata bekerja di pabrik tahu itu tidak seperti yang ia bayangkan gitu ya. Ternyata ya luar biasa beratnya. Jadi ternyata kerjanya sangat berbeda dengan yang resmi. Kalau resmi kerja wajibnya 8 jam, kalau ada lembur dihitung. Di sana enggak. Kerjanya tuh seperti rodi ya, panjang banget waktunya dari pagi sampai malam, dan gajinya di bawah gaji resmi. Dia begitu shock ya, karena ada gajinya sudah di bawah gaji resmi, kemudian ada potongan agensi ilegalnya, terus tempat kerjanya bau luar biasa, potongannya lingkungannya kotor, tempat tidurnya panas nggak nyaman. Bingung kan dia, sampai dia sendiri di pabrik tahu itu memakan tahunya sendiri aja nggak tega itu. Nah beberapa waktu lalu kemarin itu ada razia, masnya ini tertangkap. Nah dia sujud syukur ini dia bertangkap, ya Allah aku akhirnya bisa pulang, ini bisa keluar dari pabrik yang nggak layak ini ya. Jadi terus kemudian masnya ini setelah tertangkap polisi dibawa ke imigrasi untuk diproses deportasi. Dia bercerita dari awal sampai kenapa dia kabur, alasannya dan seperti itu, sampai dia bercerita kondisi pabrik yang sangat luar biasa kotor itu ya. Jadi dia itu sangat bersyukur. Mungkin ini pelajaran yang penting buat teman-teman semuanya yang ada di Taiwan ya. Jadi kalau saat ini pabrik kalian itu tidak ada lembur misalnya, atau gajinya ya pas-pasan karena nggak ada lembur, potongan besar, lebih baik disyukurin aja ya, dijalanin aja. Kenapa? Karena kaburan itu yang katanya gajinya gede, cari kerjaan susah, faktanya tidak begitu. Kalau kita tidak ada agensi ilegal, jadi kaburan itu susah mencari pekerjaan. Kalau kita ada agensi ilegal, potongan agensi ilegal ini gede, kerjaan kita tidak dicakup undang-undang. Karena posisi kita kaburan, maka majikan akan semena-mena mempekerjakan kita. Karena tidak ada dilindungi undang-undang. Kamu kaburan kok, kamu ilegal kok, tidak dilindungi undang-undang. Akhirnya majikan itu mempekerjakan kita semena-mena. Kemudian gaji juga gitu, karena tidak ada perlindungan dari hukum. Akhirnya majikan yang pelit ya ngasih gaji ya sesuka mereka gitu loh. Ya memang ada sih banyak di antara kaburan dia yang bekerja gajinya lebih tinggi daripada yang resmi itu ada. Karena kenapa? Biasanya seperti itu, majikan memang membutuhkan pekerja, kemudian dia kalau ngambil resmi biaya mahal dan sebagainya, akhirnya dia ngambil yang kaburan yang tidak ada biaya-biaya yang lain, tapi karena dia baik dia kasih gaji lah yang lebih tinggi daripada yang legal. Tapi itu tidak banyak, dan rata-rata kaburan ya gitu, susah nyari kerjaan. Udah terlanjur kabur, memang triknya seperti itu, kita diajak kabur dulu aja lah, nanti gajinya enak itu. Setelah kabur kita didiamkan sama teman kita, ini nyari sendiri kerjaan kalau ada, kalau nggak ada ya sudah. Nanti kalau dia udah kebingungan, dikenalin lah sama agensi ilegal. Teman kita yang kenali ke agensi ilegal itu juga dapat duit gitu loh. Akhirnya kita dapat agensi ilegal, kita dapat pekerjaan, kita ada potongan ke agensi ilegal yang kadang itu potongannya besar sekali, kemudian kerja yang tidak sesuai aturan hukum, kemudian gaji yang kadang-kadang tidak sesuai, tempat tinggal yang tidak sesuai seperti ini. Nah inilah akibatnya menjadi kaburan. Jadi
untuk teman-teman semuanya, hati-hati kalau diajak teman untuk kabur ya. Jadi biar tidak terjadi seperti yang dialami masnya ini, karena ya sangat besar sekali resikonya ya menjadi kaburan itu. Nah, semoga pengalaman masnya ini yang gajinya awalnya tidak cukup, kemudian dia kabur, kemudian gajinya lebih kecil ini menjadi pelajaran bagi kita. Karena kenapa? Rezeki sudah diatur oleh yang di atas ya, yang penting kita berusaha, kerjanya maksimal. Kalau memang kita jadi resmi di Taiwan gajinya cuma segitu, berarti rezeki kita masih segitu ya. Kita walaupun kerja kaburan gini-gini bisa-bisa, karena caranya yang salah bisa lebih rendah lagi gajinya. So teman-teman semuanya tetap semangat, kalau bisa jangan kabur ya. Kalau ada masalah lapor ke 1955, semua pasti ada solusinya. Nah sekian dulu ini berita dari Masnya ini, semoga jadi pelajaran bagi kita semuanya, dan tetap bekerja, tetap semangat, dan jayo, salam sukses.